Halo, saya Dr. Madis. Nah, kali ini saya akan coba membahas apa itu histeroskopi atau yang lebih sering disebut sebagai teropong rahim. Nah, mungkin suka bertanya nih ibu-ibu, bagaimana sih dok agar saya bisa tahu bagaimana kondisi rahim saya? Nah, saat ini ada alat yang cukup canggih, kita katakan adalah teropong. Jadi rongga rahim bisa kita lihat tidak hanya dengan USG saja, USG transvaginal, tapi dengan histeroskopi atau teropong rahim ini kita bisa mengevaluasi ataupun mengetahui apa saja kelainan yang ada dan bagaimana rongga rahim itu kondisinya. Nah, kapan kita lakukan teropong rahim? Apa sih histeroskopi? Dari namanya, histro artinya rahim, skopi artinya teropong. Jadi kita kenal sebagai teropong rahim. Dengan media air, kita bisa melihat, mengevaluasi kondisi dalam rahim. Apakah ada penyakit atau kelainan bentuk daripada rahim. Nah, keuntungan dari histeroskopi sendiri, kita bisa melakukan tindakan sambil kita melihat. Kita katakan see and treat, melihat dan menangani. Kapan kita lakukan histeroskopi? Kita lakukan itu jika pertama saja ada keluhan perdarahan haid di luar siklus yang normal ataupun memiliki siklus haid yang tidak normal. Dicurigai adanya perdarahan uterus disfungsional atau kita katakan abnormal uterine bleeding. Nah, kecurigaan adanya polip ataupun miom submukosum atau miom yang mendesak rongga rahim itu juga merupakan salah satu faktor terjadinya perdarahan uterus disfungsional. Selain itu, apalagi nih indikasinya? Jika ibu-ibu yang pejuang garis 2 melakukan HSG dan diketahui curigaan adanya kelainan bentuk daripada rahimnya, rongga rahimnya, ataupun ada sesuatu di dalam rongga rahimnya, misalnya saja seperti mioma uteri. Nah, apalagi indikasi selanjutnya? Jika ada keguguran berulang sehingga dicurigai ada sesuatu kelainan pada bentuk rahim. Ataupun pada ultrasonografi sering ditemukan endometrium ataupun dinding rahim yang terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Kita curigai apakah ada infeksi ataupun ada penebalan dinding rahim. Atau pula pada ibu-ibu yang usianya sudah lebih dari 40 tahun, kecurigaan adanya keganasan dengan keluhan perdarahan berulang, itu sebaiknya dianjurkan untuk dilakukan histeroskopi. Mengapa dipilih histeroskopi? Karena kita bisa melihat dengan jelas. Dengan alat-alat yang ada, kita bisa memasukkan kamera yang sangat halus ke dalam rahim dan bisa mengetahui dengan detail kelainannya. Dibandingkan kita lakukan kuretase, kita tidak bisa melihat jelas di mana letak kelainannya. Nah, alat yang digunakan sangat kecil sekali. Itu ibu-ibu bisa dilakukan pemeriksaannya dan histeroskopinya. Kita punya alat yang juga namanya sekarang office procedure, artinya kita bisa kerjakan di kamar ataupun di ruang praktek menggunakan analgesia ataupun obat anti nyeri saja, dilakukan di poliklinik ataupun di ruang praktek dokter dengan alat yang ringan. Saat ini ada 2 teknologi, bisa dikerjakan dengan office procedure ataupun dilakukan di poliklinik dengan menggunakan obat nyeri saja, ataupun kalau pada keadaan-keadaan khusus yang membutuhkan tindakan lebih invasif ataupun lebih besar, dilakukan di kamar operasi dengan teknik pembiusan dengan menggunakan alat yang lebih besar. Nah, pada office procedure, alat histeroskopi dimasukkan melalui rongga rahim, melalui vagina dengan media air. Jadi dimasukkan air. Jadi kita masukkan ke dalam perut ibu air dengan kamera. Nah, kita bisa lihat sama-sama tuh Bu di ruang praktek, nonton bareng rongga rahimnya ibu. Masukkan dari mulut rahim seperti ini. Kita evaluasi vaginanya, rongga vaginanya apakah ada kelainan atau tidak.
mulut rahimnya kita lihat adakah benjolan, adakah polip di sana, adakah bentuk kelainan di mulut rahim. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam rongga rahim. Nah, di rongga rahim misalnya saja pada yang putih-putih ini miom yang mendesak rongga rahim. Kelihatan bentuknya yang berbeda. Ataupun kita bisa menemukan adanya polip seperti ini daging tumbuh. Nah, jika kita temukan seperti ini misalnya polip, kita bisa gunting dan kita bisa ambil jaringannya, kita periksakan ke laboratorium untuk kita analisa, kita ketahui apakah itu merupakan jaringan yang jinak ataupun mungkin proses keganasan tahap awal. Nah, seperti ini miom. Nah, kalau miom seperti ini tidak mungkin kita lakukan di poliklinik, kita lakukan di kamar operasi dengan pembiusan, sehingga kita bisa, kalau miom yang seperti ini kita operasi dari laparoskopi atau laparotomi. Namun kalau yang mendesak rongga rahim ini kita lakukan dengan histroskopi. Kita kerok istilahnya, kita ambil jaringan polipnya perlahan-lahan, namun tetap saja ada syaratnya kapan kita bisa lakukan histroskopi maupun laparotomi ataupun laparoskopi. Jika sudah keluar seperti ini atau derajat 0, ini bisa diambil semuanya, ya. Ataupun seperti ini misalnya kecurigaan kanker endometrium, kanker lapisan rahim bagian dalam, ini kita ambil, kita biopsi dan kita kirim ke laboratorium. Jadi jaringan yang kita ambil di sini terarah sekali. Kita melihat ada kelainan dan kita mentreatnya. Misalnya tadi polip kita ambil, kita periksakan ke laboratorium. Saat itu kita bisa mengevaluasi saluran tuba bagian dalam atau kita bagian proksimal yang ini saluran tuba, ini dia indung telurnya. Kita bisa mengevaluasi apakah sini ada sumbatan atau tidak, ataukah ada polip. Nah, dengan alat yang kita masukkan ke sini, ini kita bisa terarah. Nanti ada foto-fotonya juga. Kita bisa melihat bahwa ini polipnya di sini. Akar dari polipnya bisa kita ambil, kita gunting, kita bersihkan. Kalau kita kuret, kita susah menjangkau yang daerah-daerah yang sudah dijangkau seperti ini. Nah, jangan khawatir. Sebelum melakukan tindakan, konsultasi dulu dengan dokter sehingga bisa diputuskan apakah cukup dengan histroskopi office atau tindakan yang dilakukan di kamar praktek biasa ataupun di kamar operasi. Jangan khawatir, jangan takut, tindakannya tidak sakit, mirip ataupun seperti dengan dilakukan HSG, dan akan diberikan obat nyerinya dan kita bisa lihat sama-sama. Nah, ibu akan bisa melihat tindakannya sama-sama, kita nonton bareng dalam rahimnya. Tindakannya kalau yang di office prosedur bisa one day care, ibu datang, ibu ditindak langsung bisa pulang. Jadi jangan khawatir kalau memang ada kecurigaan seperti yang saya bilang tadi, perdarahan uterus disfungsional, keguguran berulang, ataupun ada kelainan dari bentuk rongga rahim, misalnya tadi ada dicurigai dari HSG ada scut di sini. Nah, itu dibersihkan scutnya. Ataupun kegagalan bayi tabung, embryo transfernya, implantation rate-nya, atau kegagalan bayi tabung karena kegagalan menempel, mungkin kita harus mengevaluasi juga dinding rahimnya ada sesuatu. Atau dicurigai apakah ada keganasan karena kelainan bentuk dari endometrium, untuk kita lakukan biopsi terarah. Nah, jangan takut lagi ya. Ada teknologi baru sekarang, teropong rahim yang bisa dikerjakan. Kalau ibu menemukan tadi keluhan-keluhan seperti atas, bisa berkonsultasi dengan dokternya untuk melakukan tindakan teropong rahim atau histroskopi. Salam sehat.